Oke, selamat sore Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan lanjutkan kuliah dari saya untuk mata kuliah analisis kebakaran hutan dan lahan. Hari ini kita akan banyak membahas tentang beberapa ulasan, metode, dan juga hasil serta kesimpulan dari beberapa jurnal terkait dengan seperti apa sih sebenarnya dampak kebakaran hutan dan lahan itu yang ada di Kalimantan Tengah, dan seperti apa sih cara kita melakukan analisa atau identifikasinya supaya kita bisa melakukan atau, mengukur, besar atau kerugian daripada kebakaran hutan itu sendiri. Karena tanpa kita tahu cara mengukurnya atau estimasi seberapa besar dampaknya, itu biasanya orang tidak akan terlalu peduli. Pasti orang mengatakan, "Ah, dampaknya cuman, segini aja," misalnya. Padahal kita tidak tahu ada banyak dampak kebakaran hutan dan lahan jika kita mengukurnya menggunakan metode metode ilmiah atau metode penelitian, dan ini juga bisa menjadi salah satu, alternatif untuk Bapak Ibu yang mau mengambil topik nanti untuk disertasinya tentang kebakaran hutan dan lahan. Silahkan saja, eee, kita hari ini memulai diskusi, bisa via media mana saja. Jadi kalau Bapak Ibu mau bertanya nanti tentang apa yang ada di bahan kuliah ini, kita bisa, melakukan live chatting atau Bapak Ibu, bertanya dengan media yang lainnya yang terkoneksi dengan kuliah ini. Kita lanjutkan ke bahan presentasinya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa topik kita pada hari ini adalah tentang metode identifikasi dan analisis dampak kebakaran hutan dan lahan. Nah, paper atau artikel yang pertama yang akan kita bahas adalah artikel saya sendiri dengan Pak Kitso, itu yang berjudul, eee, Preliminary Analysis of Cause and Effect on Forest Peatland Fire prior to 2020 in Central Kalimantan. Paper ini sudah diterima oleh jurnal nasional yang bernama Ecotropic Journal of Environmental Science pada tahun ini. Metode yang kita gunakan pada paper ini atau pada penelitian ini sebenarnya cukup simpel, karena tujuannya simpel, kita hanya mau melihat penyebab dan dampak utama dari kebakaran hutan dan lahan. Tapi di sini, saya akan lebih membahas tentang dampaknya saja. Jadi metode sampling-nya kita menggunakan rumus Slovin, karena ini untuk menghitung, sampel yang besar. Jadi kalau kita punya misalnya menentukan sampelnya kecil saja itu bisa dengan metode lainnya, tapi untuk Slovakin ini, untuk metode yang besar karena, dasar kita untuk menghitung populasi daripada penelitian ini kita berdasarkan daripada data sensus penduduk yang ada di beberapa lokasi penelitian kita. Jadi kita ambil data BPS, nah tingkat desa itu berapa, sehingga secara general kita misalnya sampelnya dari 6 atau 7 desa, jadi jumlah penduduk total, sehingga kita tahu rata-rata daripada sampel yang akan kita ambil per desa. Nah, ini kita menggunakan batas toleransi 10%, sesuai dengan, penelitian sebelumnya, yaitu dari Lorenz dan kawan-kawan. Metode pengumpulan data, kalau tadi metode sampling, sekarang metode pengumpulan data, itu metode Eee, menggunakan langkah yang cocok untuk penelitian ini. Kita ambil 3, ada metode diskusi kelompok terfokus, di mana di sini ada metode suatu tanya jawab antara fasilitator dan juga, perwakilan dari 8 kelompok masyarakat, di mana kita ambil perwakilan perangkat desa atau kalau kita di lokasinya di Palangkaraya, kita tingkat kelurahan, kemudian tokoh adat dan tokoh agama, itu satu kelompok, eee, masyarakat peduli api,
kemudian kelompok petani nelayan, kelompok wanita, kelompok pemuda, kelompok tenaga pendidik atau guru, dan perwakilan tenaga kesehatan. Nah, jadi Bapak Ibu kalau penelitian tuh sebenarnya menentukan siapa sih responden, terutama untuk diskusi terfokus ini harus sesuai dengan tujuan apa yang akan kita ingin capai. Nah, di sini kami mau tahu juga pendapat tentang masalah pendidikan dan kesehatan, sehingga kita memasukkan tenaga pendidik dan juga tenaga kesehatan di sini. Nah, selanjutnya kita melakukan pengamatan atau observasi di mana lokasi terjadi kebakaran tersebut. Ada beberapa titik selama musim kebakaran. Nah, hasilnya itu kita catat dan kita masukkan sebagai suatu input terkait proses sebab akibat kebakaran hutan dan lahan, terutama di lokasi-lokasi penelitian kita. Kemudian selanjutnya kita menggunakan data pendukung, yaitu berupa data sekunder seperti dari BPS, BPBD, dan profil desa, segala macam. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Kalau nanti melakukan penelitian, ini termasuk penelitian sosial, kita perlu mengumpulkan data sekunder sebanyak-banyaknya, baik dari riset sebelumnya atau dari institusi lembaga yang terkait dan dari desanya sendiri. Karena ini sangat penting untuk mendukung hasil analisis kita nanti berdasarkan data-data yang ada. Nah, ini kegiatan FGD yang kami lakukan, jadi ada di 6 desa yang ada di wilayah administratif Pulang Pisau atau Palangkaraya. Ini didanai oleh lembaga riset, lembaga institusi pemerintah dari Jepang. Jadi kita mengumpulkan masyarakat, kemudian kita melakukan FGD. Ini kebetulan pada saat FGD ini kadang saya yang jadi fasilitator, kadang juga Pak Kiso yang jadi fasilitator, kadang juga beberapa anggota peneliti lainnya. Jadi kita sebelum kita memulai riset dengan menggunakan metode FGD ini kita harus melakukan persiapan dulu. Persiapan nanti siapa yang akan jadi fasilitatornya, siapa yang akan jadi notulennya, siapa yang akan jadi dokumentasinya. Misalnya si fasilitator ini tidak hanya satu, bisa juga dua, ada fasilitator pendamping supaya dialog atau tanya jawabnya itu lebih hidup. Karena kalau misalnya satu fasilitator kadang-kadang dia stuck atau berhenti di satu titik gitu, dia mungkin lupa pertanyaannya, mungkin juga ada hal-hal yang lain yang mengganggu gitu. Jadi si fasilitator pendamping bisa membackup, kemudian menanyakan. Nah, begitu nanti Bapak Ibu kalau melakukan riset. Terutama dengan metode FGD-nya ini, persiapan sebelum FGD-nya juga harus dilakukan. Jadi tidak bisa asal-asalan saja. Enggak, harus nanti ketika kita submit ke jurnal, kita juga menyampaikan, pembagian tugas ini, sehingga itu penting sekali untuk data dari buat reviewer. Nah, hasil dari riset kami, ini saya fokus di dampak, ini mungkin sudah, kalau tidak salah, pernah saya jelaskan ya di awal perkuliahan kita, itu dampaknya terhadap manusia. Nah, terhadap manusia, kemudian dampaknya terhadap lingkungan, dan terhadap kapital. Tapi kita ambil beberapa contoh ini berdasarkan tanya jawab kita. Memang pada saat tanya jawab, kadang-kadang Bapak Ibu itu banyak sekali pertanyaan dari responden. Nah, kita nggak usah misalnya pertanyaan itu atau jawaban mereka atau komen mereka itu tidak berhubungan sama pertanyaan atau statement yang kita ajukan sebagai fasilitator tuh nggak usah ditanggapi, nanti bisa panjang lebar. Nah, kita fokus saja di tujuan penelitian kita, apa sih yang mau kita tahu dari mereka ini. Nah, kebetulan di sini kita mau tahu dampak terhadap 3 kondisi ini, sehingga pada saat itu saya tidak berbicara tentang masalah yang katakanlah hal-hal yang di luar ini, 3 ini. Nah, untuk manusia sendiri itu ada banyak masalah kesehatan yang akan terjadi akibat
daripada kebakaran hutan ini. Semua kita udah tahu misalnya ISPA, ada penyakit lainnya, ada bahkan kalau ibu hamil ada potensi keguguran, meninggal misalnya kalau dia sudah manula, kemudian mata pencahariannya juga sulit, kemudian kualitas sekolah menurun karena harus libur. Ini mungkin agak mirip-mirip ya sama kondisi yang sekarang kita alami, kondisi sulit. Jadi itu untuk manusia. Kemudian terhadap lingkungan tuh sudah ada banyak riset-riset sebenarnya. Jadi saya tadi makanya di metode kita ada salah satu juga desk study atau study desktop, kita mengumpulkan data-data atau penelitian sebelumnya. Kita lihat apakah jawaban daripada masyarakat atau responden ini cocok dengan penelitian yang sebelumnya. Ada juga kadang pernyataan atau jawaban yang baru, tapi itu kita klarifikasi lagi tadi melalui observasi ya. Observasi, kita benar nggak sih ini terjadi di situ, supaya kita benar-benar tidak salah, eee, apa namanya, menganalisis daripada data yang kita peroleh dari responden atau dari masyarakat desa. Nah, terhadap lingkungan ini umumnya untuk bisa tanah, air, dan udara. Kita lihat banyak dampak. Kemudian dampak terhadap kapital. Memang ini dampak yang sangat jarang ya dinyatakan terhadap kapital. Ini biasanya dimasukkan ke dampak terhadap manusia. Tapi di sini saya atau kami klasternya itu sendiri. Karena kalau terhadap manusia itu tadi mungkin fokus di impact terhadap manusianya, diri si orangnya. Tapi kalau kapital ini menyangkut ke kebendaan atau apa yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Nah, ini ada macam-macam, misalnya kebunnya terbakar, rumah terbakar, ada fasilitas umum, kecelakaan juga, kecelakaan lalu lintas nih, kecelakaan lalu lintas ini bisa juga sih dimasukkan ke dampak terhadap manusia, tapi ini lebih kita menghitung bukan menghitung sih, melihat dari segi kepemilikan kendaraannya sendiri sih, bukan ke injury atau apa apa namanya kecelakaannya sendiri yang misalnya kayak luka-luka dan segala macam tuh tidak sih, kita tidak ke arah situ, tapi ke arah kerugian materinya, misalnya sepeda motornya rusak, mobilnya rusak, dan perahunya rusak seperti itu. Kemudian penutupan juga armada transportasi publik, pengeluaran tambahan untuk membuat sumur bor, mengupah orang untuk menjaga lahan, dan lain-lain. Pengeluaran yang bisa dihitung secara ekonomi. Nah, kalau misalnya yang secara dampak terhadap manusia langsung tadi kadang-kadang nggak susah ya menghitung kualitas pendidikan misalnya itu sangat kualitatif sekali. Kalau kalau yang dampak terhadap kapital ini memang secara ekonomi hitung-hitungannya kita bisa hitung. Misalnya satu rumah terbakar, dua rumah terbakar, kebun seluas 2 hektar terbakar, rumah ibadah berapa yang kebakar, kecelakaan berapa mobil atau berapa perahu, kemudian penutupan armada transportasi misalnya pesawat, berapa pesawat yang tidak bisa landing di sini. Itu bisa dihitung secara ekonomi, maksudnya makanya saya masukkan ke dampak terhadap kapital. Nah, kesimpulan yang kita peroleh itu dari 80 desa yang ada di 4 kabupaten target kita, meskipun kita hanya ngambil tadi 8 ya, 10% lah dari total jumlah desa, itu kita melihat sebenarnya bervariasi ya kelas daripada hotspot itu sendiri, ada yang sedang, ada yang sangat tinggi, itu tersebar bervariasi. Nah, desa yang terdampak pada tahun 2015 itu ini menunjukkan ada 3 klaster. Nah, oh iya, saya belum jelaskan juga desa yang 8 yang kita pilih itu sebenarnya overlay lagi. Kenapa kita bisa pilih 8 desa itu, kita overlay lagi dengan peta dari BRG, itu peta area terbakar ya. Jadi peta itu kita gunakan sehingga kita bisa memilih, oh inilah desa yang benar-benar terdampak pada tahun
2015 karena fokus kita itu di tahun kebakaran yang sangat parah tahun 2015. Itu juga dengan, klaster dampak itu juga sama, desa yang sama juga, TPH. Jadi ada 3 klaster, biasanya dampak yang dialami manusia itu langsung ya pada saat karhutla itu sendiri, pada saat kabut asap tuh langsung, tetapi kalau untuk dampak lingkungan dan dampak kapital tuh biasanya, kita menghitungnya atau mengetahuinya itu bisa setelah kebakaran, saat kebakaran bisa juga setelah kebakaran atau waktu lama. Katakanlah misalnya tadi kebun terbakar, belum tentu kita saat itu tahu, jadi kita tidak merasa rugi, tapi setelah misalnya kita datang ke kebun, kita, "Oh tahu tuh kebun ini terbakar." Oh, itu salah satunya ya. Nah, kita masuk ke artikel yang kita ulas. Di sini, saya mencari ya beberapa artikel yang khusus untuk Kalteng. Nah, beruntung sekali saya menemukan artikel-artikel yang memang ditulis oleh orang-orang yang tinggal di Kalteng dan, yang saya kenal kecuali, ini ada satu peneliti yang tidak terlalu saya kenal, barangkali Pak Kiswo bisa kenal karena biasanya peneliti-peneliti asing itu banyak, mencari atau berpartner dengan Sintrop gitu. Jadi nanti kita lihat. Nah, di sini saya hanya mendapat 2 klaster saja ya. Saya mencari sudah apa, eee dampak dari segi kapital ya, terutama untuk tingkat desa, itu saya belum menemukan atau mungkin saya belum banyak baca dari puluhan jurnal atau buku yang saya coba cari, itu susah sekali mencari tentang dampak kapital. Ada beberapa buku, report, atau laporan, atau artikel itu yang membahas hitung-hitungan kerugian dari segi ekonomi ya, tapi itu secara makro, misalnya secara negara. Jadi dia menggunakan data, statistik atau data sekunder. Nah, sebenarnya saya mau itu data riset ya, data riset maksudnya dia mengamati, mengobservasi, investigasi di lokasi tersebut, katakanlah di satu desa atau di kabupaten itu spesifik dan saya belum menemukan. Nah, ini jadi peluang buat Bapak Ibu juga yang mau ngambil disertasi, ini kita bisa melihat dampak dari segi kapital ya. Berapa sih sebenarnya kerugian kapital? Kapital itu berhubungan sama modal kita. Jadi biasanya kita kan menyimpan atau membeli harta benda itu ya, yang itu akan menjadi modal kita, baik mau modal usaha atau mau modal sosial atau mau modal yang lainnya, kita jadi makanya saya kategorikan sebagai dampak terhadap kapital dan ini bisa dihitung ya, bisa dihitung, nilainya. Misalnya Bapak Ibu melakukan sensus nih di satu desa, katakanlah tumbang Nusa. Tumbang Nusa itu kan selalu terjadi kebakaran berkali-kali. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan metode kuesioner, itu bisa bertanya kepada responden yang ada di masyarakat. Jadi kalau kita mengambil kuesioner itu ya, kita bisa menganalisisnya dengan skala linkage. Jadi sekarang ada beberapa mahasiswa juga yang menggunakan metode statistik itu, tapi kita harus benar-benar merancang pemilihan sampling-nya dan, model kuesionernya yang tepat supaya bisa kita analisis statistik. Jadi tidak bisa sembarangan dalam menyusun kuesioner itu. Jadi bagusnya menyusun kuesioner itu kalau misalnya topiknya karhutla itu ada berbagai multidisiplin ilmu, ada yang dari biofisiknya, ada yang dari masyarakatnya, eee, ilmu-ilmu yang akan terkait dengan riset itu. Jadi harus benar-benar ya kalau selama ini saya pengalaman ada beberapa mahasiswa yang mengambil penelitian menggunakan kuesioner itu masih kurang memuaskan ya, masih belum belum memuaskan. Memang ya namanya penelitian itu tidak ada yang sempurna, tapi kita berusaha nih mempersiapkannya sebaik-baiknya supaya tujuannya adalah ketika kita mau mempublikasi tulisan itu atau ketika kita mau menyampaikannya dalam seminar dan sebagainya, dan ketika ada orang yang bertanya, kita bisa menjawab dengan pasti bahwa saya sudah melakukan tahap-tahap
penelitian ini secara ilmiah, begini gitu. Jadi tidak sembarangan atau kuesionernya tidak sekonyong-konyong sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu bagus sekali kalau ada riset penelitian khusus di dampak kebakaran terhadap kapital. Ini menarik. Saya juga pengen, tapi kebetulan bukan bidang saya ya. Jadi saya lebih ke dampak lingkungannya. Yang sekarang juga mencoba riset ke dampak manusianya. Jadi di sini saya hanya membahas 2 klaster ya. Bapak Ibu, 2 klaster penelitian. 2 klaster dampak, bukan 2 klaster penelitian, 2 klaster dampak lingkungan dan manusia. Yang pertama terhadap lingkungan. Terhadap lingkungan saya coba mengulas tulisannya daripada Ibu Yustiawati. Beliau ini adalah peneliti yang ada di LIPI. Nah, beliau itu melihat seperti apa sih dampak kebakaran gambut itu sendiri terhadap air dan terhadap bahan organik di tanah gambut. Nah, beliau mengambil sampel air dan juga sampel tanah. Ini ada gambar titik samplingnya. Ada S, ada C. Jadi sepanjang Kanal Kelampangan ya. Di Kanal Kelampangan ada juga di dekat Taman Nasional Subangong. Beliau mengambil di unburned area dan burn area. Burn area ini daerah-daerah Kanal Kelampangan. Kemudian parameter yang beliau ambil tentu parameter yang biasa dilakukan untuk pengukuran air dan juga tanah. Di sini ada temperatur, ada pH, ada DO, ada redox potensial, ada DOC yang paling penting, dissolved organic carbon atau karbon terlarut, ada asam humid dan asam fulvik. Nah, ini metode yang beliau gunakan. Ini khusus untuk DOC saja ya, Bapak Ibu. Kalau barangkali Bapak Ibu udah tahu nih cara pengukur pH dan lain-lain. Sehingga di sini saya hanya menunjukkan suatu alat yang untuk mengukur dissolved organic carbon dan humic substance fraction. Jadi ada alatnya, ada DOC analyzer, kemudian ada spektro. Nah, ini FTIR misalnya kita gunakan. Ini kita sudah melakukan riset ini juga, mirip sama Ibu Yusti ini bersama Pak Damanik, dan didanai satu dana riset lembaga riset dari Australia. Kita mencoba melihat DOC di gambut. Nah, ini cukup rumit ya, karena alatnya kita tidak punya di Palangkaraya, sehingga ada beberapa beberapa analisis kita harus kirim mau ke LIPI atau ke universitas nasional yang lainnya. Nah, mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan kita dapat hibah dari pemerintah Australia untuk alat spektrofotometer infrared juga, sehingga kita bisa melakukan analisis ini. Jadi analisis dissolved organic carbon dan carbon fractions. Jadi itu. Nah, saya rasa yang menggunakan metode ini ada satu sekarang yang disertasi itu Pak Diharyo yang di bawah bimbingan Prof. Salampak dan juga Pak Damanik. Jadi risetnya ini kalau Bapak Ibu ikut kemarin seminar hasilnya mungkin melihat ada layout alat ini ya. Nah, ini barangkali terlalu kecil ya. Tapi Bapak Ibu bisa lihat riset ini ada di buku Tropical Ecology yang barangkali sudah dibagikan Prof. Sulmin ya semester yang lalu untuk Bapak Ibu semuanya. Ini data Bu Yusti ini ada di kanal, ada di Sungai Sebangau. Kita melihat variasi DOC-nya sendiri ya Bapak Ibu. Yang di sebelah ini itu pH. Jadi beliau mengambil mulai dari Desember 2009 sampai 2012. Ini juga merupakan salah satu hasil daripada disertasi beliau ketika di Hokkaido University. Nah, kalau kita lihat, ya ini namanya riset sains ya, itu bertahun-tahun. Baru kita memperoleh sampel ini setelah kita mengumpul bertahun-tahun. Jadi biasanya untuk orang-orang lingkungan itu kalau kita ambil riset ini sains itu perlu waktu yang panjang ya, tidak bisa hanya dalam 6 bulan. Kalau sosial tadi kita bisa mengumpulkan masyarakat, melakukan FGD, kuesioner
barangkali bisa selesai dalam 6 bulan atau 1 tahun. Tetapi kalau, eee, untuk riset dampak terhadap lingkungan air dan tanah ini perlu waktu panjang. Misalnya kita harus melihat perwakilan ada musim kering, ada musim basah atau musim hujan, musim panas, atau kita melihat level kebakarannya. Tahun ini kebakarannya tinggi, tahun depan rendah, dan segala macam. Sehingga mewakili berbagai kondisi atau perwakilan keadaan sebenarnya ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang pH, ada yang IOC, Bapak Ibu bisa lihat, itu cukup bervariasi sekali. Nah, itu yang tadi air ya, yang ini yang tanah. Jadi yang air itu beliau sebenarnya ada parameter yang lain, tapi saya hanya tampilkan tadi pH. Kemudian ini yang untuk tanahnya, beliau mengukur, apa, senyawa mikro ya yang ada di tanah, misalnya Al, Mn, Fe, Cu, Zn, Pb. Nah, kita melihat bahwa di tanah gambut ini sendiri itu Fe-nya tinggi ya, kandungan Fe-nya tinggi. Jadi makanya Bapak Ibu sering melihat tuh tumbuhan kalakai. Nah, tumbuhan kalakai itu salah satu kelebihan dia memerlukan Fe ya untuk pertumbuhannya. Makanya kalau kita makan kalakai itu biasanya kita katakanlah mengandung Fe yang banyak walaupun nggak sesignifikan yang ada di gambutnya ya. Nah, itu hubungannya sih, tidak ada hubungan antara kondisi tanah atau kandungan hara di tanah itu dengan vegetasi yang muncul. Jadi sangat apa berkorelasi sekali. Nah, ini tadi menunjukkan DOC yang di air, ini yang DOC di tanahnya. Jadi biasanya kita ini menggunakan pipa ya untuk mengambil eh, bisa air yang ada di dalam tanah itu seberapa besarnya. Kemudian bisa juga menggunakan ekstraksi tanah, tapi paling sering digunakan kita pakai pipa, kemudian didiamkan di inkubasi tertentu pada suatu lokasi penelitian, kemudian nanti setelah berapa minggu, kemudian kita ambil airnya. Nanti kalau mau tahu ini orang-orang Sintrop nih ahli nih dalam mengambil air tanah, bukan air tanah, air gambut ya dalam tanah. Itu Bapak Ibu silahkan saja. Nah, kita lihat di sini kandungan DOC-nya bervariasi. Nah, kesimpulan daripada riset beliau itu menunjukkan bahwa pH sungai, Sebangau dan air kanal itu cukup rendah ya, sekitar 4 di sana, dan konsentrasi di Sungai Sebangau itu lebih tinggi konsentrasi DOC atau dissolved organic carbon atau karbon terlarut. Nah, karbon terlarut ini juga jadi indikator kalau Bapak Ibu kan sering mendengar tentang emisi ya, tentang emisi itu kehilangan karbon. Nah, itu melalui udara. Nah, ini DOC ini kehilangan karbon melalui air. Jadi dia mengalir melalui baik air tanahnya sendiri atau air yang ada di sungai atau yang ada di kanal di badan air itu. Konsentrasi yang di kanal itu memang kelihatan lebih rendah. Uh, Harusnya sih tanah gambut di kanal itu bukan harusnya sih, maksudnya itu disebabkan karena tanah gambut yang di sekitar kanal tadi ya, itu terbakar sehingga bahan organik yang terlarut ke kanal itu juga berkurang. Barangkali itu statement-nya juga ya, statement juga karena tidak ada bahan bakunya. Nah, di sini juga beliau menjelaskan DOC tanah yang dikumpulkan di area yang terbakar itu lebih rendah daripada konsentrasi di area yang tidak terbakar. Nah, itu sama seperti yang di air tadi karena barangkali sudah terlepas karbonnya menjadi emisi misalnya ya, karena emisi itu lebih cepat ketimbang DOC. DOC karena dia lewat air ya. Nah, itu kesimpulan daripada riset Bu Yusti. Cukup menarik sekali jika Bapak Ibu mau melanjutkan, bisa bergabung dengan penelitian saya dan riset lainnya. Ini ada beberapa peneliti dan juga di mahasiswa S1 yang mengerjakan topik ini. Selanjutnya kita lihat papernya Pak Segah. Barangkali Bapak Ibu sudah punya nih papernya Pak Segah ya. Paper Pak Segah ini beliau
meneliti atau mendeteksi dampak kebakaran dan juga, pemulihan vegetasi yang ada di hutan rawa gambut. Beliau ini menggunakan data satelit dan data pengukuran di lapangan berdasarkan NDVI instrumen. Nah, metode beliau menggunakan karena ini metode GIS ya, Bapak Ibu, metode GIS ya full GIS dan remote sensing atau penginderaan jauh. Jadi kalau Bapak Ibu mau riset ini harus harus bisa dulu belajar penggunaan software, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Nah, beliau menggunakan untuk yang data multitemporal, itu beliau menggunakan metode PCR atau PCA atau Principal Component Analysis untuk melihat, eee, kondisi sebelum dan sesudah kebakaran. Nah, untuk NDVI value beliau menggunakan data citra dari spot vegetation 10 hari pada 5 tahun, kemudian beliau juga melakukan pengukuran di tower lapangan. Nah itu, ini ini kelihatan ya Bapak Ibu, cukup panjang penelitiannya dari data-data yang dikumpulkan. Tapi ya jika kita tertarik itu tidak ada masalah dengan waktu yang panjang. Nah ini hasil dari beliau, hasil, PCA. Bapak Ibu bisa melihat nih, ini sebelum ini sebelum 97, ini kita lihat terjadi burn area sudah itu yang pada tahun 97 itu pada tahun 2002. Nah, pada itu di sekitar Taman Nasional Sembangau ya, Taman Nasional Sembangau dan Kanal Kelampangan. Ini kita bisa melihat nih, yang merah-merah itu yang terbakar, karena pada kebakaran pada tahun 97 itu cukup besar ya, kita lihat luasan terbakarnya cukup besar, sedangkan pada kebakaran 2002 itu tidak besar. Jadi kebakaran itu ada tahun 97 yang cukup besar, 97, 98, kemudian setelah itu langsung, loncat ke 2002, 2004, 2006, 2009, 2012, kemudian 2014, 2015. Setelah itu setelah 2015 itu kebakaran 2018, 19 ya, El Nino lemah. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu menggunakan metode yang sama nanti ya, kalau mau tertarik dengan metode riset ini, supaya kita tahu berapa sih sebenarnya luasan yang terbakar, supaya kita tidak hanya menduga-duga dan memprediksi berapa sih sebenarnya kehilangan hutan atau kehilangan lahan gambut itu, bisa tinggal kontak Pak Segah ya, belajar dari beliau seperti apa cara menganalisis. Misalnya Bapak Ibu mau tahu nih, seberapa luasan kebakaran pada tahun saya pernah membaca beberapa jurnal 2015 mungkin sudah ada ya orang meneliti, beberapa peneliti asing, tapi yang kebakaran terakhir 2018, 2019 itu belum ada. Sehingga Bapak Ibu bisa nih mengambil topik sebelum menggunakan citra satelit sebelum 2019, 2018, 2019 atau setelah itu. Ya, jadi bagus sekali ini. Diteruskan. Kemudian ini yang kedua itu adalah NDVI, hasil NDVI beliau tadi menggunakan data citra spot vegetation, ini salah satu sumber data satelit juga. Nah, beliau juga mendeteksi sebenarnya ini NDVI ini menunjukkan indeks kehijauan ya kalau nggak salah ya, saya pernah dulu belajar. Itu jadi yang merah itu juga menunjukkan tuh bekas-bekas kebakaran. Nah, yang hijau itu masih menunjukkan bahwa itu masih banyak vegetasi atau pohon-pohon. Itu menunjukkan itu ya. Jadi bisa dilihat tadi kalau kita compare yang sebelum ini, yang sesudah, yang mirip ya Bapak Ibu. Nah, tapi barangkali ini lebih detail kan dari ini. Kesimpulan dari penelitian beliau ini,
bahwa memang kita bisa membandingkan nih data satelit dengan data pengukuran di lapangan dari menara mikrometeorologis. Nah, perubahan kanopi hutan sendiri itu bisa dideteksi dengan satelit multispektral menggunakan berbagai metode analisis. Tadi salah satunya NDVI tadi ya. Dari data beliau ini menunjukkan bahwa area terbakar pada tahun 2002 dan 97 itu 89 sama 31. Jadi memang tadi dari gambarnya kita lihat lebih luas yang 97 ya dibandingkan yang 2002. Nah, ini analisisnya sekitar di lokasi 540.000 hektar ya. Jadi kalau kita melakukan riset penginderaan jauh ini kita harus menentukan di mana lokasi yang akan kita amati. Jadi tidak kalau Bapak Ibu mengambil untuk seluruh Kalimantan misalnya itu terlalu besar. Tidak ada waktu dan tenaga ya kita menganalisis, meskipun analisisnya menggunakan software semua, tapi untuk interpretasinya adalah akan dilakukan interpretasi oleh si peneliti. Nah itu kalau kita melakukan luasan yang terlalu luas tuh luar biasa panjangnya ya risetnya. Jadi bagusnya Bapak Ibu mengambil ke lokasi kecil tapi detail gitu untuk penelitian Bapak Ibu. Nah, ini hasil riset beliau. Kalau mau lihat nih bisa di-download ya free kalau nggak salah atau Bapak Ibu juga sudah dibagikan oleh beliau untuk paper ini. Yang ketiga itu riset dari profesor saya sama kami. Itu kami melakukan analisis dampak kebakaran gambut ini terhadap polusi udara. Nah, ini polusi udara. Ini akan nanti riset yang sama seperti punya Pak Kitsa ya, tapi di sini kita masih menggunakan data dari EQMS yang lama, yang lampau ya, yang sekarang sudah rusak EQMS-nya. Rusak pada tahun 2012 ya. Saya masih punya data sampai tahun 2012. Alat ini sebenarnya bagus sekali alatnya, ada di 3 titik, ada di Cilikriwut. Cilikriwut itu di dekat kantor wali kota, ya. Wali kota yang lama ya. Kemudian di Tilung dan di Murjani. Ini saya pernah mengunjungi ketiganya dan stasiun ini dulu bantuan dari pemerintah luar negeri ya kalau nggak salah. Sebenarnya datanya komplit dan bagus untuk penelitian. Ini bagus sekali. Sekarang kita punya satu di Kecamatan Jekan Raya, tapi ini tidak sebagus alat yang sebelumnya. Dan data dari situ, kemudian kita juga melakukan survei polusi udara dengan alat. Ini alatnya seperti ini, namanya filter pack method. Ini dari Pak Profesor Noguchi, ada di Jepang, barangkali ada teman-teman yang pernah ikut, Bu Merti atau Pak Kitso juga pernah melihat alat ini barangkali. Ini kita mengambil sampling itu di sekitar Universitas Palangkaraya dan juga di Taruna, jadi mewakili kondisi urban area dan mewakili kondisi burn area. Ini cukup rumit. Nah ini hasilnya. Ini hasil yang tadi ya, yang dari data station tadi. Di sini kita menggunakan data, ada beberapa untuk yang tahun fire-nya atau tahun yang memiliki kebakaran, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu kebakaran 2002, 2006, 2009 kita pakai datanya. Kemudian untuk yang gambar non-fire itu 2001, 2003, 2005, dan data 2010. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, perbandingannya antara non-fire dan fire ketika musim kebakaran itu kualitas udara kita ini baru kualitas yang berdasarkan PM10 ya, belum berdasarkan PM2,5. Itu sangat berbahaya. Nah, itu kontras dengan yang tidak di musim kebakaran itu sampai kondisinya masih paling tinggi ya tidak sehat, tapi rata-rata itu di moderat lah ya, moderat. Jadi tidak melampaui batas berbahaya. Nah, kita bisa bayangkan Bapak Ibu pernah mengalami ya kabut asap 2015, barangkali tahun-tahun sebelumnya juga atau tahun 2019 kemarin. Seperti apa sih rasanya sih asap itu gitu ya. Bukan hanya baunya, tetapi juga apa ya?
menyesakkan ya, itu kan ada partikel-partikel ini tadi yang ada di dalam udara sehingga membuat kita merasa tidak sehat. Oke, ini hasil pengukuran kita yang di site di Taruna dan Universitas Palangkaraya. Nah, dari alat yang tadi ada alatnya, ada satu alat itu bisa mengambil sampel beberapa parameter ya, seperti sulfur, nitrogen, kemudian HCl, kemudian juga ada NO2, ada macam-macam gas ya, kita ambil dari gas, ada yang aerosol. Ini Ibu bisa lihat. Memang kita kalau mau melanjutkan penelitian ini, kita belum punya alatnya ya. Tapi ini penelitian serupa atau sejenis, ini pernah dilakukan oleh tim dari Amerika, dari NASA juga, Lembaga Antariksa Amerika, itu bekerja sama dengan BOSF ya. Kalau Bapak Ibu tertarik, barangkali bisa kontak BOSF dan IPB. Nah, ini hasilnya jelas kebakaran yang paling intens pada tahun 2002 itu menunjukkan polusinya itu ada pembentukan kabut fotokimia. Nah, fotokimia itu berbahaya ya. Selain PM10, itu ada bahan-bahan kimia yang beracun lagi. Nah, ini kabut yang tebal itu semakin tebal kabut, terus semakin tinggi ya kandungan PM10-nya. Itu makanya tebal itu karena ya itu banyak partikel meternya ya. Kemudian kondisi anginnya juga ini di data tadi saya tidak tampilkan ya kondisi angin ini juga menyebabkan kabut tebal. Nah, situasi ini pulih pada saat terjadi konveksi di siang hari dan ada angin dari arah selatan yang cukup kuat ya, jadi tidak ada kabut asap. Nah ini memang tadi saya hanya menunjukkan PM10 ya buat Bapak Ibu, tapi ada parameter lain yang kita ukur juga, kita analisis, itu bisa lihat di paper aslinya, itu ada O3 ini itu kabut asap fotokimia ya, itu yang apa namanya, cukup tinggi terjadi pada tahun 2002. Tapi oke, nanti setelah ini kita lihat bagaimana sih kondisi yang 2015 kabut asapnya. Ini juga dari profesor saya tidak terlibat pada penelitian ini karena satu dan lain hal. Kalau yang tadi kita menggunakan data daripada stasiun polusi udara punya KLHK, di sini mereka, profesor saya menggunakan data dari BMKG. Jadi sekarang BMKG juga mengukur PM10 ya. Bapak Ibu kalau tertarik dengan riset PM10 itu bisa datang ke BMKG, minta datanya untuk mengolahnya. Selain itu juga menggunakan tadi hotspot data. Ternyata hotspot pada tahun 2015 itu cukup tinggi seperti biasa pada bulan Agustus, September, Oktober. Ini kita lihat ketebalan kabutnya. Puncaknya itu pada 14 Oktober 2015 nih citra satelitnya. Kemudian nih kita lihat nih PM10-nya ya sama dihubungkan sama visibility. Visibility itu jarak pandang ya. Jarak pandang ini juga menggunakan data dari BMKG. Kita lihat ternyata nih pada level berbahaya ya, ISPO-nya sudah level berbahaya itu 400 tuh. Jadi pada bulan September, Oktober tinggi sekali PM10-nya. Nah, PM10 tinggi itu jarak pandangnya menurun. Jadi kebalikan ya, kalau PM10 versus visibility ini minus dia korelasinya. Karena semakin tinggi PM10 itu semakin rendah visibilitasnya, begitu juga sebaliknya. Ini hasilnya. Ini puncak daripada tadi kita lihat nih puncaknya ya di Oktober tuh PM10-nya ini. Kita lihat kondisi dari citra satelitnya seperti ini. Wah, udah kuning ya. Bahkan ini tangkapan dari citra satelit udah kuning. Apalagi kita lihat sendiri langsung di ground. Tuh, warnanya itu sudah pekat sekali ya.
Mudah-mudahan tidak terjadi lagi kebakaran seperti ini. Nah, kesimpulan daripada riset ini, pencemaran udaranya itu mulai masuk tingkat berbahaya, itu sudah pada pertengahan September. Nah, jadi sekitar 4 bulan setelah musim kemarau dimulai. Nah, berlangsung hingga akhir Oktober, kemudian puncak hotspot keduanya itu terbesar kedua itu pada 14 Oktober, kemudian terjadi puncak hotspot yang lainnya pada sekitar 20 Oktober. Itu yang menyebabkan kabut pekat ya, apinya, kebakarannya luar biasa terjadi pada bulan Oktober juga. Nah, dalam laporan ini dibandingkan ya antara data yang sebelumnya tahun 2010, 2012 itu kondisi PM10-nya itu hanya 2000 ya. Tapi kalau di 2015 itu lebih dari 2000. Jadi kondisinya. Nggak bisa dikatakan puncak PM10 di tahun 2002 yang riset sebelumnya dengan 2015 ini terjadi pada bulan Oktober. Hanya karena jumlah gambut kering. Jadi partikel asal daripada PM10 itu sendiri dari gambut ya. Gambutnya terbakar tuh terangkat debu-debu gambutnya sendiri. Oke, itu risetnya. Jadi kalau dibandingkan yang data kami itu 2002 dengan 2015, profesor saya ini memang parah 2015 kebakarannya, kabut asapnya. Selanjutnya kita lihat pengukuran karbon dioksida. Ini karbon dioksida ini dari Mbak Windy ya. Ini adalah mahasiswa doktor di Tokyo University. Melakukan riset di Kalimantan Tengah, ini dibantu oleh Pak Kitso juga. Ini mereka menggunakan alat atau kolom CO2 diambil daripada lokasi kebakaran di sekitar Palangkaraya pada musim kemarau. Nah, ini juga selain data CO2 menggunakan data-data pendukung lainnya, misalnya jarak pandang, jumlah hotspot, radar cuaca dan lain-lainnya. Nih, lokasi penelitiannya ya. Ini lokasi penelitiannya pada tahun 2014-2015. Mulai dari sekitar 1 tahun ya. Risetnya sekitar 1 tahun cukup panjang. Ini gambar lokasi risetnya. Ini hasilnya. Bapak Ibu bisa download nih papernya free. Ini kondisi CO2-nya. Jadi ini bukan alat yang CO2 sungkup ya, seperti yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya oleh teman-teman riset. Ini benar-benar alat kolom untuk mengambil CO2 yang dari udaranya. Jadi tidak yang metode yang sering kita lihat yang digunakan di Universitas Palangkaraya, bukan itu ya. Ini spesifik kayak kolom itu. Di bawah sampelnya dianalisis di lab yang ada di Jepang. Nah, ini kita lihat korelasinya ya, antara jarak pandang sama CO2. Jadi ada korelasi negatif. Jadi mirip sama yang PM10 ya. PM10 semakin semakin tinggi visibilitasnya, semakin rendah CO2-nya. Demikian juga sebaliknya. Makanya ini koefisien korelasinya minus ya. Minus itu menunjukkan hubungan yang terbalik. Itu Bapak Ibu kalau melakukan riset ini bisa kontak person dari Mbak Windy ya. Ini masih sering datang ke sini, tapi mereka sudah tidak menggunakan alat ini ya. Nah, kesimpulan daripada riset ini ada demonstrasi seperti apa sih spektrum serapan matahari yang direkam oleh tadi alat Febri Pelot kecil yang diambil ini untuk mengukur CO2. Nah, metodologi ini diterapkan untuk pengamatan variabilitas rasio pencampuran molar udara dengan CO2 di Palangkaraya. Hati pada tahun non-ensol. Sedangkan
Metode ini bukan yang biasa umum digunakan ya, pengurangan lahan gambut yang sudah saya tekankan tadi, tapi ini eee, metode khusus, mereka gunakan. Nah, sekarang kita kelanjutan daripada riset ini, kita menggunakan alat portable yang sekarang akan dilanjutkan risetnya oleh Pak Kitso ya. Jadi kita tidak, kalau ini hanya pada waktu temporer tertentu kita ambil sampling-nya atau lihat kondisi CO2-nya. Tapi kalau dengan suatu alat yang kita install, itu kita bisa melihat time series daripada CO2. Jadi bisa lihat dari berbagai musim atau per hari, terlihat variabilitas daripada CO2 itu sendiri seperti apa. Jadi tidak temporer pada waktu itu. Nah, memang kalau dari segi akurasi, lebih akurat ya yang kita ukur langsung di lapangan, kita ambil sampling-nya tadi dengan kolom, analisis di lab, ketimbang yang portable. Tetapi portable ini kelebihannya dia data panjang, time series. Sedangkan yang dengan kolom ini data setempat atau di satu lokasi tertentu saja bisanya. Karena ya mungkin pada satu bersamaan itu melakukan riset yang sama, karena orang penelitinya kan cuma satu ya. Jadi itu kelemahannya. Makanya ada pro, ada kontra untuk menggunakan alat mengukur CO2 ini. Nanti barangkali akan dilanjutkan oleh papernya Pak Kitso ya, seperti apa mengukur CO2, CO, dan juga PM menggunakan alat yang portable di beberapa wilayah di Kalteng. Nah, sebelum kita masuk ke topik yang selanjutnya, saya mau bawa Bapak Ibu untuk melihat video. Video ini menarik sekali, saya lihat tentang dampak karhutlah. Indonesia merupakan salah satu negara dengan lahan gambut tropis terbesar di dunia dengan luas mencapai 1,6 kali luas Pulau Jawa. Lahan gambut terbentuk dari pembusukan material organik yang tertumpuk selama ribuan tahun. Lahan gambut bersifat seperti spons yang mampu menyerap air hingga 13 kali lipat dari bobotnya. Lahan gambut juga mampu menyimpan karbon 20 kali lipat lebih banyak dibandingkan hutan hujan tropis biasa. Provinsi Riau merupakan provinsi nomor 2 setelah Papua yang memiliki kawasan gambut terluas di Indonesia. 45,71% dari total luas daratan Riau merupakan lahan gambut. Namun, lebih dari 50% lahan gambut tersebut sudah dikonversi untuk kepentingan budidaya dan sebagian besar lahan tersebut dikonversi dengan metode membakar lahan. Tahun 2015, lebih dari setengah peristiwa kebakaran hutan di Indonesia terjadi di lahan gambut. Kebakaran hutan ini melepas emisi karbon lebih dari 15,95 juta ton ke atmosfer dan memicu perubahan cuaca ekstrim yang mengakibatkan bencana alam di berbagai tempat. Perubahan cuaca ekstrim juga menyebabkan kelangkaan pangan karena gagal panen serta memicu peningkatan permukaan air laut akibat mencairnya es di kutub. Dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap masyarakat termasuk perempuan di Provinsi Riau pada tahun 2015. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencatat jumlah kasus ISPA mencapai 36.795 kasus. Korbannya termasuk ibu hamil, anak-anak, dan bayi. Tercatat ada 23 orang meninggal, termasuk diantaranya anak-anak dan bayi, karena menghirup udara yang terpolusi oleh berbagai material dan gas beracun yang terkandung di dalam asap. Berbagai studi menemukan masyarakat yang terpapar kabut asap dalam jangka panjang beresiko terkena penyakit yang sangat serius, terutama ibu hamil, akan sangat membahayakan ibu dan bayi dalam kandungannya karena gas dari asap kebakaran hutan mengandung zat beracun yang bersifat karsinogen. Dinas Pendidikan Provinsi Riau mencatat lebih dari 1,5 juta anak sekolah di Riau harus diliburkan selama 28 hari. Selama 3 bulan, anak sekolah mengalami gangguan belajar karena sering dipulangkan pada saat jam pelajaran. Salah satu SMA di Rumbai hanya bisa meluluskan 3 siswa saja secara murni, sedangkan sisanya harus mengikuti tes remedial untuk lulus. Ibu Syafrida, pedagang soto keliling di kawasan Rumbai tidak bisa berdagang karena di luar tidak ada orang, dan dia juga tidak bisa belanja ke pasar. Untuk hidup sehari-hari, ia harus berhutang di warung, dan ia juga harus membeli air bersih untuk minum dan memasak.
Ada 1.600 penerbangan yang harus dibatalkan selama periode Agustus hingga Oktober karena merupakan periode terburuk kabut asap. Sektor perdagangan di Riau mengalami penurunan omset sebesar 28,67% akibat suplai barang dan konsumen menurun. Sektor perkebunan dan pertanian mengalami penurunan omset sebesar 15% akibat gagal panen dan transportasi sulit. Tahun 2015, Kota Pekanbaru hanya menyediakan anggaran sebesar 700 juta rupiah untuk penanggulangan dampak kebakaran hutan. Dengan jumlah penduduk Pekanbaru sebanyak 1,1 juta jiwa, artinya anggaran alokasi hanya sebesar 650 rupiah per jiwa. Peran serta masyarakat. Masyarakat perlu membangun sistem ketahanan komunitas untuk mencegah kebakaran hutan dengan meningkatkan peran mereka dalam mengawasi perubahan kondisi hutan di sekitarnya. Masyarakat bisa memanfaatkan sistem online seperti Global Forest Watch yang menggunakan teknologi satelit untuk melihat perubahan tutupan pohon dan peringatan dini adanya titik api. Informasi peringatan titik api dapat diterima pengguna melalui email dan SMS yang memungkinkan masyarakat mengambil tindakan lebih awal. Ini penting supaya masyarakat bisa melakukan upaya pencegahan dini agar kebakaran tidak bertambah besar. Dengan adanya sistem ketahanan bencana yang berbasis komunitas, masyarakat dapat secara mandiri berperan serta dalam melakukan upaya penanggulangan kebakaran hutan, terutama kebakaran di lahan gambut. Oke, Bapak Ibu, videonya udah selesai. Kita kembali ke materi kuliah ya. Geser. Ya, sekarang kita masuk ke dampak karhutla terhadap manusia. Kalau tadi terhadap lingkungan, sekarang terhadap manusia ya. Seperti apa? Paper yang pertama saya ambil dari papernya Ibu Sarita. Ibu Sarita ini membahas mengukur tentang dampak kesehatan ya. Cukup menarik, beliau ini baru lulus dari Belanda dengan salah satu dosen pengajar yang ada di Universitas Palangkaraya. Jadi nanti kalau ada mahasiswa S3 yang tertarik untuk topik kesehatan, bisa mengontak beliau. Beliau ini salah satu dosen di MIFA ya kalau nggak salah, biologi. Ini beliau melakukan analisis yang pertama, analisis penyebaran asap dan konsentrasi PM2,5. Jadi beliau ini menggunakan model yang namanya high split versi 49 ini berdasarkan data PM2,5-nya itu dari data area terbakar. Jadi dikonversi menjadi PM2,5 dengan model tersebut. Kemudian juga mengambil data dari PQMS ya, yang tadi ada yang kita gunakan juga, digunakan profesor saya juga tadi pada riset sebelumnya itu mengambil itu juga. Nah, tapi untuk apa? Untuk yang luasan, skala luasnya beliau menggunakan model. Karena tidak bisa hanya menggunakan satu EQMS. Satu EQMS itu hanya ada di Palangkaraya. Kalau kita mau estimasi Kalimantan Tengah itu tidak bisa digunakan. Nah, yang kedua, beliau menggunakan analisis dampak kesehatan seperti terhadap manusia pada jangka panjang karena paparan khususnya PM2,5. PM2,5 lihat nih angka kematiannya, ini juga menggunakan estimasi ya. Estimasi daripada angka kematian, kemudian dapat konstanta tertentu, kemudian menggunakan data lainnya itu juga data diperoleh dari data-data kesehatan yang ada di profil kesehatan, dinas kesehatan. Ini hasilnya, petanya tadi ya, menggunakan peta dengan model high split tadi. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat
dari PM2,5-nya itu tebal di mana nih? Sekitar Palangkaraya ya, cukup tebal di Palangkaraya dan di Barito ya, sebelah itu Barito. Nah, kita lihat kalau untuk yang wilayah kayak Kobar, Kotim yang ke wilayah barat itu tidak setebal yang ada di wilayah Palangkaraya kalau kita lihat dari sini. Dan ini menggunakan juga menggunakan di peta desa ya. Nah, kelihatan di sini konsentrasi PM2,5-nya meskipun ini estimasi modal ya, estimasi modal dari burn area atau luka bakar atau bekas kebakaran. Ini di 1569. Nanti kalau Bapak Ibu yang tertarik nih ya menggunakan data ini bisa kontak aja beliau. Barangkali beliau mau bisa sharing asalkan beliau menjadi pembimbingnya ya. Jadi Bapak Ibu mau lihat dampak kesehatan spesifik nih, kalau ini kan paper ini dampak kesehatan secara Kalteng menyeluruh. Nah kalau mau spesifik hanya di Palangkaraya, atau hanya di Pulang Pisau, atau hanya di wilayah Kapuas dan segala macamnya, itu kan kita bisa pakai datanya ya, data PM2,5, karena terus saya di Kapuas sih belum ada ya untuk install alat, kecuali di Mandomai. Kita pasang alat, tuh. Tapi kalau di Kapuas yang wilayahnya Bu Fatma ya, kita belum ada. Barangkali ke depannya kita bisa bekerja sama untuk memasang alat, tapi penelitian disertasi Bapak Ibu kan tidak bisa menunggu itu ya. Jadi coba nanti kontak Bu Sarita kalau tertarik dengan hubungan PM2,5 terhadap misalnya kesehatan di Kabupaten Kapuas atau Palangkaraya atau Pulang Pisau. Palangkaraya sih bisa menggunakan data dari DLH tadi ya, QMS bisa sebenarnya. Tapi kalau yang di luar Palangkaraya itu bisa tanya ke beliau ya, seperti apa cara membangun data. Nah, ini potensi hasil daripada dampak kesehatannya. Di sini mengambil dari prematur mortality karena masalah pernapasan, kemudian masalah kardiovaskular, kanker paru. Nah, ini beliau menggunakan estimasi angka selama 5 tahun 2011 dengan 2015, estimasi yang meninggal akibat daripada masalah-masalah kesehatan itu estimasinya ada 14.000. Nah, itu untuk semua umur ya. Tapi yang akibat kabut asap, kalau yang ini tadi secara umum karena penyakit lain ya, khusus untuk akibat dampak asapnya sendiri, itu ada 600. Kemudian kalau dilihat per 100.000 orang dalam suatu umur tertentu ya, grup umur itu 26. Memang cukup besar ya meninggalnya di Kalteng. Kalaupun benar ya meninggalnya ini, tapi ini data estimasi semua. Nah, akibat masalah pernapasan yang kronis itu 2 orang, kemudian karena kardiovaskular itu ada 11, karena kanker ada 4. Jadi ini estimasi semua ya. Jadi cukup menarik sih risetnya karena jarang sekali. Ya, karena kalau kita mau ngumpul nih, kita punya pengalaman mengumpul data, makanya kita mau mulai dari tahun ini ya, untuk riset kesehatan terhadap manusia, bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran, karena dalam pengumpulan data, itu sangat susah sekali, data real ya, bukan data estimasi. Kalau yang beliau ini data estimasi. Real, supaya kita tahu misalnya berapa sih sebenarnya yang terpapar, yang sakit, dan itu susah sekali ya. Pertama, saya tidak punya kendala masalah birokrasi ya, karena cukup bisa dapat datanya, tetapi datanya itu yang kita ragukan kevalitannya. Kevalitan artinya kadang kita coba statistikan tuh aneh ya. Aneh misalnya wilayah ini nih kalau kita compare dengan data polusi udara dan data kebakaran, wilayah ini misalnya kabutnya tebal dan kebakarannya tinggi, kok kunjungan di puskesmasnya rendah misalnya. Nah, itu kan perlu analisis yang lainnya ya, analisis selanjutan namanya. Nah, kalau kita hanya general lihat dari kunjungan orang ke puskesmas,
kok gitu. Harapan kita kan, hipotesis kita dengan semakin wilayah tersebut semakin terpapar kebakaran, semakin terpapar kabut asap, angka pasiennya atau kunjungan ke puskesmasnya itu tinggi, semakin meningkat ya. Nah, ternyata ini malah ada yang meningkat sih, ada beberapa puskesmas yang menurun, sehingga kita masih perlu diskusi yang lebih mendalam. Dan juga datanya, kalau Bapak Ibu mau analisis research, sebaiknya data yang kita gunakan, mungkin Bu Fatma udah ikut ini ya, pelatihan alat statistik, itu kita harus menggunakan data harian kalau bisa. Nah, itu sangat menyulitkan sekali, karena mayoritas data yang kita punya itu data bulanan. Ada, saya pernah dapat data mingguan ya, di 7 harian. Tapi kalau data harian itu susah dapatnya. Padahal untuk riset tuh, di statistik kan terutama, itu penting ya, penting menggunakan data harian. Nah, itu karena kelemahan kita dalam input data. Jadi itu berpengaruh juga. Makanya sering perhitungan baik dari tubuh Sarita ini atau dari ada penelitian dari Amerika sebelumnya yang menyatakan, oh sekian ribu yang meninggal akibat kabut asap kan. Pemerintah kita mengatakan, nggak mungkin segitu. Ya, karena itu sebenarnya memang estimasi. Karena tadi kita tidak punya data benar-benar yang real, yang diukur, yang nyata di lapangan. Sama seperti kebakaran, kita sekarang menggunakan data hotspot ya. Karena tidak semua kebakaran itu bisa kita ukur langsung di lapangan atau ditetangi. Misalnya katakanlah terjadi kebakaran di tengah hutan, soalnya kan kita nggak tahu ya ordinatnya di mana, lokasinya di mana, paling cuma ngelihat asapnya. Nah, tapi kalau dari hotspot, kita tahu koordinat titiknya, meskipun itu tidak tepat di situ kebakarannya, bisa dalam jarak 1 kilometer persegi ya. Tuh, jadi tapi itu juga membantu. Makanya data-data kita, data kebakaran juga data estimasi. Nah, ini juga data estimasi menggunakan model. Nanti silahkan Bapak Ibu kalau tertarik belajar model ini bisa kontak Bu Sarita. Ini bagus sekali. Kalau yang riset yang kami lakukan, kita akan melakukan analisis statistik. Kita nggak pakai model geospasial ya. Sebenarnya kalau datanya bagus, dari semua wilayah custom terkumpul data real, kita mau coba bikin geospasialnya, tapi mungkin perlu waktu yang panjang. Barangkali mahasiswa setelah Bapak Ibu lah yang bisa melakukannya. Kalau Bapak Ibu nunggu itu terlalu lama. Bapak Ibu bisa menggunakan ini, model tadi, untuk tempat yang tertentu. Kesimpulan daripada penelitian ini memperkirakan dampaknya karena konsentrasi PM2,5 ya terhadap manusia. Ini samplingnya dari 2011 sampai 2015 dan ini menggunakan asumsi bahwa pada saat periode itu semua populasi itu terpapar yang ada di Kalteng. Nah, ternyata data ini, estimasi yang PM2,5 ini lebih tinggi di atas yang ditetapkan WHO. Jadi kalau WHO itu menetapkan, Bapak Ibu mungkin sering mendengar WHO ya, sekarang ini zaman-zaman COVID-19 ini, WHO ini kan lembaga kesehatan dunia ya, mempunyai batasan, estimasi misalnya, kondisi air polusi di negara ini segini. Nah, ternyata dari riset Ibu Sarita ini, yang realnya itu lebih tinggi ketimbang yang ada di estimasi WHO. Nah, rata-rata PM2,5 pada lokasi lahan gambut, terutama lembut dangkal dan lembut dalam itu 26 mikrogram, di mana rata-rata konsentrasi itu 13. Nah, kalau WHO tadi 10 ya, itu 13. Nah, jadi ada kisaran dari 2 sampai lebih dari 100 kisarannya. Kalau kita semua tahu, kalau paparan PM2,5 ini pada jangka panjang, itu akan berakibat, estimasinya bisa menyebabkan kematian dini. Nah, bisa mencapai 55 kasus ya, tadi dari tabelnya, itu untuk penyakit pernapasan kronis, ada akibat kardiovaskular, dan kematian akibat kanker paru-paru. Nah, ini jadi sekitar 26 kasus lah kematian dini itu per 100.000 orang. Ini menarik sekali riset ini.
kita tahu, oh ternyata cukup besar juga orang yang meninggal akibat, selama ini kan kita hanya melihat misalnya, karena belum ada risetnya ya, orang yang misalnya meninggal karena kanker pernapasan, apakah dia meninggal sebenarnya akibat dampak kabut asap atau dampak dia merokok. Tapi kalau dia tidak merokok, hidup sehat, saya menemui beberapa teman, dosen, yang sebenarnya hidup sehat, ya pola makannya bagus, tapi meninggal akibat salah satu daripada penyakit ini. Nah, itu bisa jadi kecurigaan kita itu akibat daripada terpapar kabut asap yang lama ya, karena kabut asap atau konsentrasi PM2,5 ini kan tidak begitu kita menghirup, mungkin seperti COVID-19 kita kena virusnya mungkin langsung saat itu terkapar gitu kan. Tidak, tetapi ini jangka panjang karena ini menumpuk di dalam tubuh kita, sehingga tiba-tiba kita udah tahu tiba-tiba udah meninggal dunia saja ya. Nah, itu. Jadi kalau PM2,5 kalau virus bisa kita matikan virus ini lewat imun tubuh ya. Tapi kalau yang masuk nih partikel matter atau partikel itu benda mati, itu kan harus buang, bukan tidak ada imun yang bisa melawannya ya. Nah, dia udah masuk ke dalam paru-paru yang mengendap di sana ya. Itu bahayanya sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita lihat memang cukup berbahaya. Apalagi kalau ada penemuan teman riset dari IPB itu bahwa kandungan konsentrasi pada tahun mungkin sudah beberapa kali sering saya sampaikan ke mahasiswa ya, pada riset 2015 itu ada riset menunjukkan bahwa di dalam gas atau di dalam gas di kabut asap itu ada kandungan sianida. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau sianida, jadi tidak hanya cuma partikel ini ya, partikel meter 2,5 masuk ke dalam, mengendap di dalam, masuk di paru-paru dan menyebabkan kanker. Tapi kalau si partikel plus gas beracun, wah double mungkin angka kematiannya. Itu yang menarik sekali sebenarnya riset hubungan antara kesehatan dengan kabut asap, karena belum banyak orang yang membahas ke arah sana ya, setahu saya. Dan selanjutnya ini saya searching, ternyata ini menarik juga. Ini mungkin berhubungan sama risetnya Bu Fatma atau proposalnya Bu Fatma ya. Kalau memang tertarik, ini stunting dan karhutla atau polusi udara akibat karhutla. Tapi ini dia tidak menggunakan data kesehatan ya. Kita tahu karena tadi ya data kesehatan kita itu sangat susah sekali ya. Pertama tidak seragam, kedua kemudian tidak ada data harian, kemudian juga itu juga merupakan data yang secret. Kadang-kadang ada yang tidak mau memberikan ya, karena itu data akan mengganggu stabilitas sosial ekonomi politik misalnya ya. Itu, nah makanya risky sekali sih data riset tentang kesehatan ini. Ini menggunakan kuesioner saja, jadi ini bisa ide ya buat Bu Fatma. Kita bikin survei, tapi ini surveinya dia panjang, surveinya 7 tahun. Ya, 7 tahun, 8 tahun ya? Lebih. 10 kali ya? 10-an tahun ya, dari 93 sampai 2000. Jadi dia dari pertama, ini memang kalau untuk disertasi ya, agak susah ya, karena ini biasanya jangka panjang, kecuali memang mau si mahasiswa itu udah terlibat dari awal, dari tahun pertama sampai tahun ke berapa yang bisa 7 misalnya. Jadi kita sudah melihat variasinya. Nah, ini survei rumah tangga. Menarik nih kalau kita mau buat ini juga, saya juga cukup tertarik yang interest karena kita
sekarang sih kita ada melakukan juga survei, tapi kita lebih fokus di masalah ekonomi ya, tidak ke masalah kesehatan, mungkin sedikit kesehatan terkait dengan dampak, tapi tidak spesifik ke arah stunting. Kalau ini memang fokusnya dia ke arah tinggi badan dan kondisi ibu hamilnya. Jadi per tahun dia memantau ya kondisinya itu. Kemudian untuk data dari polusi udaranya dia menggunakan TOMS estimasi total ozon ya, dari ozon dia mengambil itu yang dia pakai untuk membandingkannya dengan hasil kuesioner. Nah ini indeks aerosolnya data TOMS. Jadi kita bisa gunakan PM2,5, bisa kita gunakan indeks aerosol, bisa gunakan yang lain. Ada banyak sih sebenarnya kalau data-data dari pengendalian jauh, tapi ya itu tadi kita olah dulu ya. Memang mengolah itu juga cukup panjang waktunya, karena kita harus menseleksi wilayah mana yang kita ambil, kemudian baru kita ambil datanya dari source atau dari sumber, kemudian kita analisis menggunakan beberapa model. Kalau ini dia pakai model database emisi kebakaran global, jadi GFED4. Jadi makanya kalau riset ini, biasanya riset itu tidak hanya dilakukan orang kesehatan, tetapi juga orang penginderaan jauh, karena orang kesehatan kan hanya melihatnya masalah kesehatan di satu lokasi, tapi dia tidak bisa melebarkannya dan menunjukkannya dalam skala skala spasial, jadi perlu orang pemetaan. Nah, ini areanya warna merah itu. Tabel, ini menarik, mungkin saya juga belajar banyak daripada riset ini. Saya mencoba membaca ya, karena dia menggunakan statistik nih, lihat data dari 9 anak-anak yang lahir antara tahun 95 sampai 2000. Panel A menunjukkan hasil anak pada tahun 2000, 3 tahun setelah kebakaran. Panel B itu 2007-2014, kemudian itu bisa terlihat ya, 17 tahun setelah kebakaran. Nah, ini Kalimantan dan Sumatera. Ini dia tidak membagi yang ini Kalimantan, yang ini Sumatera, tapi digabung ya datanya. Jadi dia melihat anak-anak yang terkena atau terpapar, itu kelihatan ada indikasi itu lebih pendek untuk usia mereka. Jadi tinggi badannya itu lebih pendek dibanding dengan anak-anak yang tidak terpapar ya. Nah, itu ada beberapa, kemudian ada beberapa tahun, tapi beda-beda. Ada yang antara terpapar, dan kalau kita lihat di sini, minus nih berarti ini minus nih kurang ya tingginya. Kemudian setelah 10 tahun kemudian, tingginya begini. Tinggi rata-rata kan seperti ini ya, yang rata-rata umur tuh harusnya segini, tapi dia tingginya segini. Nah, kapasitas paru-parunya, skornya, dan segala macam. Jadi bisa. Jadi kita memang harus membandingkan ya. Jadi kalau riset kesehatan ini tidak, kalau menggunakan ini, kuesioner ini nanti, kuesioner, survei istilahnya, bukan kuesioner ya, survei. Kalau kuesioner itu kan hanya masalah general ya, tapi kalau survei itu mendetail. Jadi kita harus melakukan dan tinggal di desa itu, misalnya tahun ini kita di sini, tahun depan, jadi per tahunnya kelihatan anak yang lahir tahun segini, anak yang lahir tahun segini. Atau juga kita bisa identifikasi dulu di desa itu per klaster ya. Jadi bisa kita lakukan dalam 1 tahun, tapi per klaster. Misalnya tadi kita harus tahu dulu nih tahun kebakarannya tahun berapa. Misalnya oke, kita base tahun 2015. Nah, kita harus mencari responden anak-anak dan ibu yang melahirkan pada tahun 2015 atau sebelum tahun 2015 dan setelah tahun 2015 supaya ada pembandingnya. Karena kita tidak bisa, misalnya kita hanya ambil, oke saya hanya ambil anak tahun 2015, kemudian kita menyimpulkan, oh ini ternyata dia tinggi badannya ternyata rendah ya dibandingkan rata. Kita ambil misalnya rata nasional
kan ada nih tinggi badan anak per umur nih, ada 1, 2, 3, misalnya umur 1, umur 2, umur 3. Nah, kita ambil hanya lahir tahun 2015 atau setelah 2015 lah 2016 kan ibunya terpapar 2015 kabut asap. Ternyata pas kita bandingkan lebih rendah. Nah, bisa sih kita ambil kesimpulan, tetapi nanti ada baiknya kalau kita ambil juga datanya pembanding. Ada pembanding yang lahir tidak terkena atau tidak terpapar 2015. Misalnya bisa diambil pada yang lahir tahun sebelum 2015, sehingga ya katakanlah atau setelah. Nah, tuh. Tapi itu beda umur ya, agak menyulitkan juga. Nah, jadi harus kita desain ya. Jadi penelitian itu harus kita desain dulu dari awalnya, desain, tidak hanya modal ide memang pertama kita modal ide, tapi harus kita desain supaya kita bisa lihat hasilnya. Nah, kalau kita mau lakukan hanya satu waktu, tapi kalau ini dia lakukan per tahun tuh bagus ya, kita lakukan per tahun atau pada satu waktu. Itu harus benar-benar didesain. Nah, kesimpulannya saya ambil banyak sih hasilnya sih, tapi saya ambil secara garis besarnya ini ternyata dampak polusi udara dalam kehidupan awal anak itu bisa menimbulkan masalah kesehatan yang buruk, tetapi tidak signifikan dalam fungsi kognitif dibanding anak-anak yang tidak terpapar. Mereka juga mengeksplorasi mekanisme potensial dan berusaha menemukan bukti sugestif bahwa ibu hamil yang mengalami penurunan kapasitas paru-paru sama kebakaran itu berdampak kepada anak yang dilahirkan. Jadi sebenarnya itu bukan ya bisa dari ya tadi ya partikel matter atau gas beracun yang masuk ke ibu, kemudian anaknya jadi stunting. Jadi itu cuman kita harus hati-hati juga ya si ibu yang responden kita ini benar-benar anaknya stunting karena kabut asap atau jangan-jangan karena kurang nutrisi. Jadi kita harus benar-benar cek bahwa si ibu ini selama dia hamil dia nutrisinya cukup. Makanya itu riset kesehatan ini agak riski ya karena berhubungan sama manusia. Itu kita harus pastikan benar-benar datanya valid supaya kita bisa menghasilkan suatu hasil penelitian yang memang pas, karena hasilnya akan berdampak kepada data kesehatan kita ya. Tuh. Nah, ternyata juga hasilnya kapasitas paru-paru dari anak yang terpapar dan tidak terpapar itu hampir serupa. Kalau dari anaknya tadi ya, untuk perkembangan kognitif, anak yang terpapar oleh kabut asap atau api itu 75% tuh menjawab tes, yang tidak terpapar itu hanya 65 sih menjawab benar bahwa untuk perkembangan kognitif tuh terpengaruh. Nah, 17 setelah kebakaran, anak-anak yang terpapar dan tidak terpapar memiliki tinggi yang sama, paru-paru yang sama, dan skor tes yang sama. Ternyata ini menarik nih hasilnya ya. Kalau ada hipotesis di awal-awal, jadi ini pasti faktor nutrisi sih banyak menentukan juga. Di awal-awal kehidupannya tadi di usia-usia early life, memang si anak yang terpapar tadi terhambat ya pertumbuhannya. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, 17 tahun kemudian tuh jadi ternyata sama mau terpapar tidak terpapar. Nah, ini menarik sih. Tetapi ini tidak di riset ini kelemahannya tidak disertai informasi spesifik lokasi ya. Misalnya kalau dia di kota ya oke pasti di kota nutrisinya udah cukup meskipun dia lahirnya di awal-awal kehidupannya dia pendek, kemudian diberi nutrisi yang cukup, kemudian vitamin dan segala macam, jadi bagus. Tetapi beda kalau dia hidup misalnya di daerah wilayah slum atau wilayah desa atau wilayah-wilayah tidak memiliki akses nutrisi yang baik gitu, barangkali beda lagi. Jadi ini juga bisa menjadi suatu panduan ya untuk risetnya kesehatan. Kalau tertarik dengan stunting tadi, ini ada banyak faktor yang bisa kita lihat ya. Ada banyak faktor yang dari segi mana. Dan analisisnya, datanya bisa kita ambil data langsung dari puskesmas, bisa kita lakukan survei seperti ini,
Tapi kita harus satu, jangan lupa ya data polusi udara atau data kebakarannya, itu juga perlu ya, supaya kita melihat sebaran spasialnya. Sehingga riset ini harus yang kombinasi antara orang yang tidak semata-mata hanya masalah kesehatan ya, tapi juga orang yang mengerti peta, sehingga dia bisa memasukkan data-data dalam sebuah hamparan peta. Kalau kita mau lihat dari skala luas, pengambil kebijakan tuh sekarang semuanya perlu penampilan atau tampilan daripada spasial. Sehingga misalnya, oh ternyata anak-anak di desa ini nih, ini mayoritas terpapar karena dia tebal kabut rata-rata mengalami stunting, terpapar mengalami stunting karena kabut asap. Itu juga bisa. Jadi harus memang ya kita rancangkan dengan baik nih untuk menarik yang bisa jadi riset jangka pendek, bisa juga riset jangka panjang. Selanjutnya, dampak terhadap ekonomi rumah tangga. Nah, ini riset kami dengan Bu Beatrice. Ini sudah ditampilkan di salah satu seminar. Barangkali Bapak Ibu ada datang ke seminar nasional yang ada di Palangkaraya ini tahun lalu. Tapi ini juga rencananya saya mau coba tambahkan riset ini di satu desa lagi. Dan akan kita submit ke jurnal International Forest and Society. Nah, barangkali kalau ada Bapak Ibu nih yang tertarik untuk melanjutkan riset ini, kita bisa sama-sama lakukan, sehingga kita bisa publikasi sama-sama. Kami udah punya data di dua desa ini, tapi kita bagi menjadi 3 jenis pekerjaan. Jadi kalau kita mengukur dari ekonomi rumah tangga, itu kita lebih mudah kalau mengklasterkan responden berdasarkan pekerjaannya. Misalnya di sini kita dampak ekonomi karhutla ini dalam rumah tangga, petani, dan nelayan. Jadi kita fokus di desa Pulang Pisau, ada yang menjual jasa ya, jasa dia menjual bahan-bahan makanan dan lain segalanya. Itu, jadi saya juga tertarik riset ini, menarik. Kalau ada Bapak Ibu yang mau meneruskan, silahkan. Kita bisa tambahkan 2 desa lagi. Hamid udah punya survei atau materinya, apa yang harus ditanyakan kepada masyarakat. Kemudian kita lakukan FGD dan wawancara langsung. Ini kita lakukan waktu itu cukup panjang ya, 3 bulan kalau nggak salah. Kemudian kita temukan hasil. Sebenarnya hasilnya sederhana, tapi setahu saya belum ada orang yang melihat ini. Karena biasanya dia mensurvei itu populasi secara general ya, tidak per mata pencaharian. Kalau kami melakukan per mata pencaharian, sehingga benar-benar jelas nih tujuannya ke petani, ke nelayan, kemudian ke jasa. Jadi masing-masing tuh punya perbedaan dampak karhutla. Jadi tidak semua pekerjaan tuh sama ya dampak karhutlanya, jadi berbeda-beda. Kalau yang kita tahu beberapa peneliti sebelumnya tuh general, oh dampak ekonomi misalnya segini. Nah, itu tidak mau kita mau yang spesifik. Monggo kita bisa sama-sama riset ini. Kita menggunakan pemilihan responden berdasarkan simple random sampling. Jadi ini penting sekali untuk riset sosial dalam tahap pemilihan responden. Tidak bisa sembarangan respondennya kita pilih. Tadi banyak faktor ya kita memilih itu. Ini persamaan yang kita gunakan, yang kami gunakan itu untuk mengetahui seberapa besar dampak penerimaan ya. Ini khusus penerimaan daripada setiap pekerjaan itu, kemudian yang saat tidak ada kebakaran dan saat ada kebakaran. Ini benar-benar kita tanya nih dengan survei kuesioner, dengan survei dan FGD ya. Nah, ini di Tumbang Nusa. Tumbang Nusa, kalau tidak salah ini Tumbang Nusa yang nelayan yang dalam ya. Tumbang Nusa yang bagian dalam. Itu ternyata musim banyak, musim panceklik nih. Jadi Bapak Ibu bisa kurang nih. Musim panceklik itu penurunan penerimaannya sekitar 32%. Tetapi kalau musim lagi banyak,
itu penurunan penerimaannya 16% dari rata-rata ya. Dia dari rata-rata yang biasa. Jadi ini memang yang bertanyanya harus ahli juga ya untuk tahu ini, karena kita set desain surveinya seperti ini sehingga bisa mereka menjawab. Kemudian ini untuk tumbang usaha luar, nih yang lebih di sektor jasa. Kalau yang tadi di sektor nelayan, nih di sektor jasa kita tanya kenapa kita tidak gunakan seperti ini, karena di sektor jasa itu kan variasi ya penghasilan atau dapatnya, dan tidak bisa kita, kalau kayak nelayan ikannya bisa kita estimasi, misalnya katakan musim kebakaran cuma dapat 10 kilo, tapi non kebakaran 15, itu kan ada selisihnya yang bisa kita hitung. Tapi untuk sektor jasa ini sangat riskan. Tapi nanti kalau misalnya Bapak Ibu tertarik, kita akan coba hitungkan. Harus lebih detail lagi risetnya. Kita lihat, kita pakai persentase aja sih, ini penurunan persentasenya 0 sampai 70. Dari jumlah responden yang kita ini, ternyata yang paling menjawab penurunannya rata-rata itu sekitar 40% ya dari yang biasanya mereka sektor jasa itu 40% menurunnya penerimaan mereka pada saat karhutla. Nah, kemudian kita di Desa Kanamit, kalau tadi di Desa Tumbang Nusa, Desa Kanamit. Nah, Kanamit ini kita lihat mereka jumlah petani yang pergi menyadap, yang tidak menyadap, hasil sadapannya berapa, rata-ratanya berapa pada saat kabut asap dan non kabut asap, sehingga kita tahu penurunan penerimaannya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau yang tadi tulis ya 32 kurang mungkin 16-an ya. Ternyata untuk petani karet nih lebih besar kerugiannya, sekitar 20-an%. Itu penerimaan mereka menurun. Karena yang tadi getah karetnya ya, tidak ada terjadi fotosintesis dan segala macamnya. Nah, ini kesimpulan daripada riset kami bahwa kabut asap yang di Desa Tumbang Nusa Dalam dengan mayoritas nelayan itu ternyata penurunan penerimaannya itu sebesar 16-32 per trip, berkurang ya per trip, maksudnya kita hitung berapa trip mereka mencari ikan itu. Kemudian di Tumbang Nusa Luar, di mana hampir 95% masyarakatnya itu menyatakan ada penurunan, tetapi rata-ratanya itu sekitar 40% penurunan penerimaan mereka sebelum dan pada saat karhutla. Sedangkan di Kanamit, tadi dia mencapai 20% dari rumah tangga itu mengalami kerugian terganggu akibat kabut asap ini. Jadi, ada juga karena kita mengambil berbagai responden, kalau misalnya petaninya udah cukup tua, itu tidak bisa pergi menyadap karena gelap ya, kabut asap tebal, kesehatannya kurang bagus. Jadi yang paling, kalau kita lihat dari 3 ini ya, yang paling dirugikan, penerimaannya menurun tuh sektor jasa jual beli ya, yang ada di sekitar jembatan Tumbang Nusa itu. Kemudian yang kedua itu di nelayan, ikan yang berkurang, menurun tripnya, sama kabut asap mereka juga tidak berani keluar. Selanjutnya di karet. Tetapi perbedaannya yang di nelayan itu memang yang paling maksimal 32, tapi ada juga yang 16. Jadi ini bervariasi ya, tergantung berapa trip sih mereka perginya. Nah, kalau yang kayak jasa, sektor jasa dan sektor karet ini, kita tidak menghitung per trip mereka berangkat sih, tapi kita secara rata ya, atau ratanya. Ini menarik kalau ada Bapak Ibu yang fokus di riset ini, nanti bisa dibantu oleh Bu Beatrice. Kita akan melakukan riset sama-sama di level desa. Tapi kita harus banyakin desanya. Jadi tidak bisa hanya buat desa kalau untuk disertasi beberapa desa, supaya memang kondisi lapangannya kita tahu. Nah, terus kita mau apa? Maukah kita statistikan lagi hasil ini atau hanya ditabulasi juga? Harus dipikirkan. Oke, Bapak Ibu, saya rasa ini kita sudah selesai tugasnya pada hari ini. Terima kasih.
untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti kuliah ini, sampai ketemu lagi di mata kuliah yang lain ya, karena minggu depan akan diisi oleh dosen yang lainnya. Oke, selamat berakhir pekan dan selamat beristirahat untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.